Lonjakan harga beras beberapa bulan terakhir menambah beban ekonomi warga, termasuk juga para petani. Itu yang dirasakan Ibu Rumsi, petani gurem di Cirebon, Jawa Barat. Ia harus antre beras murah karena sawahnya yang hanya 100 meter persegi alami kekeringan. Dampak keringnya makin parah akibat kawasan sekitar sawah sudah beralih fungsi jadi perumahan. Rumsi mengaku tak bisa membuat sumur bor karena biayanya mahal. Ia harus mengantre beras murah karena harga di pasaran sudah mencapai Rp18.000 per kilogram. Itu sawah, sekarang nggak di sawah, ditanami singkong sama jagung. Kenapa? Ya nggak ada air, ada perumahan sih Pak. Ada perumahan, jadi nggak bisa di sawah gitu. Airnya nggak nyampe sini? Nggak nyampe, nggak ada. Nggak ada wangannya kan nggak ada, jadi nggak nyampe. Naiknya harga beras juga dirasakan warga di Madiun, Jawa Timur. Sejak pagi mereka sudah berkumpul menunggu truk bulog yang membawa beras murah. Hanya dalam hitungan setengah jam, beras murah sebanyak 500 kg langsung ludes di serbu warga. Ini Bu, antrean apa? Beras apa Bu? Beras bulog. Beras bulog ya. Kalau di sini dijual berapa Bu? 500. Kalau di pasaran berapa Bu harga per kilogram? Per kilo ya. Kalau di sini lebih murah gitu gimana Bu? Ya. Presiden Joko Widodo memperkirakan harga beras di pasaran akan turun saat panen raya dalam waktu 1 bulan mendatang. Menurut Jokowi, harga beras di sejumlah pasar sudah mulai turun. Misalnya di Pasar Induk Cipinang, Jakarta dan Pasar Johar, Karawang. Tapi di beberapa pasar coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai beras. Di Pasar Cipinang atau di Pasar Johar di Karawang sudah mulai turun dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen dan panen raya segera mungkin dalam 1 bulan ke depan akan terjadi, saya kira harga itu akan turun banyak. Kementerian Perdagangan mengklaim harga beras medium di Pasar Induk mulai turun setelah cadangan beras bulog digelontorkan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyebut penurunan harga belum mencapai pasar-pasar tradisional. Hanya memang sampai dengan hari Minggu kemarin khusus untuk di retailnya di general trade di pasar tradisional ini memang belum mengalami penurunan, hanya sudah kenaikannya dibanding kenaikan yang sebelumnya itu sudah mulai turun kenaikannya ya. Kalau kenaikan sebelumnya lebih setinggi, ini sudah mulai lebih turun lagi. Pakar Pertanian IPB Dwi Andrea Santoso menyebut nasib petani makin terpinggirkan akibat perubahan sektor pertanian yang berubah ke basis industri dan jasa. Dan pertanian ditempatkan di mana? Pertanian ditempatkan sebagai penyedia pangan murah dan tenaga kerja murah. Badan Pusat Statistik menyebut harga beras terus naik sejak 2010. Pada 2010 harga beras mencapai Rp7.084 per kilogram. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada 2015 yang mencapai Rp10.915 per kilogram. Pada 2020 harga beras mencapai Antrean untuk mendapatkan beras murah tak hanya dilakukan oleh warga pada umumnya, namun petani-petani gurem juga ikut antre karena mereka gagal memproduksi beras. Kekeringan hingga alih fungsi lahan membuat mereka harus mencari beras murah. Masalah apa saja yang dialami petani gurem saat ini? Kami bahas bersama Ibu Rumsi, petani kecil di Cirebon, Jawa Barat. Ada juga jurnalis harian Kompas, Mbak Agustina Purwanti, serta pakar pertanian IPB, Pak Dwi Andrea Santoso. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rizka. Selamat malam. Saya ke Bu Rumsi dulu. Jadi ceritanya bagaimana Bu Rumsi harus sampai ikut antre beras murah, Bu? Ya, mau makan sih, Bu. Bu Rumsi? Ya. Ibu boleh cerita, Bu, kok bisa sampai Ibu ikut antre beras murah padahal petani? Ya, nggak ditanam padi sih, Mbak. Nggak ditanam padi. Oh, kenapa, Iya. Bu? Apa yang jadi masalahnya, Bu? Airnya nggak ada. Oh, airnya nggak ada. Jadi sama sekali nggak bisa ditanam, Bu? Ya bisa, singkong sama jagung. Oh, tapi dialihkan ya ke singkong sama jagung. Berasnya udah nggak bisa sama sekali ya, Bu? Nggak bisa nanam padi ya, Bu? Nggak bisa. Nah, kalau sekelilingnya, sawahnya masih ada? Sawah-sawah di sekitar Sawahnya masih ada, tapi nggak bisa di padi. Di singkong, di kangkung.
Alasannya Bisa. karena apa Bu? Kok nggak bisa ditanemin lagi sekarang? Nggak ada air, nggak ada wangan buat milihnya tuh. Ada perumahan, Hmm. Oh, ada perumahan di sana. Jadi jadi nggak ada. nggak ada. Nah, sejauh ini Ibu tetap jadi petani. Ya tetap. Kalau rendang aja, kalau ketika nggak ditanam. Kalau musim penghujan begitu ya, musim Iya. penghujan saja ditanaminnya ya Bu ya. Iya. Tapi itu pun juga singkong sama jagung aja ya Bu. Iya. Dan sekarang harga beras naik juga Ibu ngerasain susah juga ya Bu. Ya susah. Ibu antre beras murah sama ada teman-teman petani lain yang ikut antre juga Bu? Ya ada banyak. Ibu dapat berapa kilo Bu antre berasnya? Kuatnya 3. Buat kakak saya, kalau buat saya Harganya berapa Ibu dapat? 52. 5? 2. 52.000 ya untuk 5 Ya. kilo. 5 kilo. Saya dengar cerita Ibu, sebenarnya dengar cerita Bu Rumsi sedih. Saya ke Mbak Agustina dulu. Ini kan salah satu cerita dari petani yang harusnya bisa menghasilkan beras, tapi kenyataannya malah ikut antre beras murah. Catatan dari Harian Kompas apa saja yang jadi masalah? Kalau Bu Rumsi tadi kan cerita bahwa sekitarnya udah banyak perumahan, nggak ada air juga nggak bisa nanam. Ya, Mbak Priska, sebenarnya kalau mendengar cerita Bu Rumsi tadi itu sangat miris ya. Bagaimana bahwa kita Indonesia negara agraris, tetapi soal beras ini sangat polemik begitu. Bahkan di saat harga beras di pasaran itu naik, mereka para petani itu pun ternyata tidak serta-merta mendapatkan keuntungan begitu ya. Kalau kami bilang tidak serta-merta merasakan gula manis dari harga beras yang naik itu. Dari data yang kami kumpulkan ternyata memang kalau di rata-rata harga beras itu di tahun ini ya, misalnya Januari dan Februari itu kan ada kenaikan tuh. Kalau dari data yang kami kumpulkan itu 2023 itu di Januari itu di sekitar 13.500, kemudian di Februari itu 14.500. Artinya kan ada kenaikan. Nah, kalau berbicara soal petani itu kan kita membicarakan kesejahteraan petani itu kan ukurannya NTP ya selama ini kita pakai. Nah, NTP petani itu sebenarnya juga naik, tetapi ketika kami lihat, ketika kami perbandingkan, ternyata kenaikan harga beras itu lebih tinggi daripada NTP yang diterima oleh petani. Nah, itulah yang menyebabkan petani-petani kita meskipun mereka yang menghasilkan beras, tetapi mereka juga ternyata ikut merasakan kesusahan dari naiknya harga beras ini, begitu Mbak Friska. Ya, Pak Dwi, seperti tadi juga data yang disampaikan oleh Mbak Agustina, miris sekali, apalagi cerita Bu Rumsi. Sebenarnya apa yang jadi problem utama? Karena kalau soal pertanian, di setiap pemerintahan, awal pemerintahan, di akhir pemerintahan, selalu yang disebutkan adalah Indonesia negara agraris digenjot. Tapi apa sebenarnya yang lagi problem? Apakah industrialisasi yang makin marak yang membuat pertanian ini makin tersingkir? Iya, yang pertama terkait transmisi harga ya di tingkat konsumen ke tingkat pusat tani. Karena kan kami di jaringan ya, Mbak Friska, kami di jaringan AP2TI di Asosiasi Bank Pendidikan dan Teknologi Tani Indonesia. Kami setiap bulan itu melakukan survei harga gabah kering panen di sentra produksi, kan? Nah, dari hasil survei kami itu dari bulan Juni harga beras itu sebenarnya sudah mulai naik di bulan Juli 2022. Berapa 18 tahun 18 bulan yang lalu lah sekitar itu kan, dari bulan Juli ke Agustus selama 18 bulan sampai Desember 2023 itu kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9% kan ya, kenaikan harga di tingkat konsumen. Lalu berapa kenaikan harga gabah kering panen di tingkat produsen dari Juni 2022 sampai Desember 2023 itu naiknya 79,1%. Jadi kenaikan harga di tingkat konsumen itu tertransmisi dengan baik di tingkat produsen. Jadi itu. Jadi ini sedikit memberi wawasan lain dari tadi yang disampaikan oleh Bu Agustin. Jadi saat ini petani itu happy dengan harga gabah yang relatif baik bagi mereka kan. Karena apa? Biaya produksi Mbak itu sudah meningkat 25,3%. Itu pun dari Juli 2019 ke September 2022. Itu yang dari hasil survei kami di 50 kabupaten. Jadi itu pun
25,3%. Lalu tadi yang sudah saya sampaikan, berapa kenaikan harga di tingkat konsumen itu 24,9% dari bulan Juni 2022 sampai bulan Desember 2023. Sedangkan bulan Januari dan Februari itu kami anggap sebagai anomali. Kenaikan harga itu anomali. Jadi nanti harga akan kembali di level di bulan Desember. Jadi itu. Nah, lalu yang lain, bagaimana terkait dengan kesejahteraan petani, panggilan pemerintah terhadap itu, memang betul. Jadi pertanian itu kan konsep kalau kita bicara terkait pembangunan ekonomi. Itu ketika sebuah negara berkembang dari negara berpendapatan rendah, sedang, tinggi, itu terjadi pergeseran struktur ekonomi. Struktur ekonomi yang berbasis pertanian dan sumber daya alam ke ekonomi yang berbasis industri, manufaktur dan jasa. Jadi itu yang terjadi, dan itu terjadi di banyak negara. Hanya kita lihat negara-negara maju, mereka masih sangat concern ke kesejahteraan petani. Itu ya saja di Perancis kan kemarin belasan ribu petani demo lalu menutup seluruh jalan tol di Perancis kan. Jadi mereka masih memiliki kekuatan tawar yang sangat besar. Dan ini berbeda dengan petani di Indonesia kan. Itu berbeda sekali kondisinya ya. Punya kekuatan tawar yang besar. Sehingga ketika pemerintah memutuskan impor, petani ya nggak bisa ada apa-apa. Padahal impor itu, apalagi saat ini ya, ketika mau masuk musim panen, kemudian diputuskan impor sampai 3,6 juta ton, kan 2 juta ton itu di Desember kemarin, dan 1,6 juta ton itu barusan saja, itu pasti akan memukul harga di tingkat pusat. Sehingga hampir saya pastikan bulan Maret ini, itu harga gabah kering panen pasti drop. Dan drop paling besar nanti di bulan April, di bawah biaya produksi. Jadi itu yang kami khawatirkan sebenarnya. Tapi kalau tadi terkait dengan transmisi harga dari tingkat konsumen ke produsen ini berlangsung relatif baik. Ini yang harus jadi catatan betul, Bu Rumsi. Kalau sekarang Ibu penghasilan berapa setiap musim tanamnya? Padinya tak singkongnya. Iya, singkong. Kan sekarang Ibu beralih ya Bu ke singkong, ke jagung. Itu dapatnya pendapatannya, penghasilannya dapat uang berapa Bu setiap tanam? Kalau jagung tuh buat makan aja. Oh, untuk makan. Kalau singkong sih dijual. Kadang-kadang beli 100, 300, 400. Jadi 400-300 ya Bu. Kalau dari apa yang tadi disampaikan catatannya Pak Dwi juga terakhir di Mbak Agustina, apa sebenarnya yang dititipkan untuk kesejahteraan petani ini, Mbak Agustina? Ya, kalau kami menangkap ya Mbak Friska dalam melakukan liputan ini kan kami juga melakukan jejak pendapat begitu. Kami dari lapangan juga petani menyuarakan bahwa mereka ini butuh keberpihakan dari pemerintah begitu ya. Jangan hanya mengatasi soal kenaikan harga berasnya, tetapi memikirkan juga dari kenaikan harga beras ini seberapa bagian juga yang harus bisa diterima oleh para petani yang mana mereka yang menghasilkan beras itu sendiri begitu. Dan kalau dari jajak pendapat yang kami lakukan itu publik menyoroti setidaknya ada beberapa hal, salah satunya terkait pupuk yang selama ini kan selalu menjadi problematik ya soal pertanian begitu. Karena pupuk ini kan sangat penting, bagaimana kita melihat petani kita ini masih sangat bergantung dengan pupuk kimia, sementara ketersediaannya itu kan terbatas begitu. Sementara ketika harga berasnya, gabahnya itu tinggi, itu mungkin bukan problem bagi mereka. Tetapi ketika tadi Pak Dwi juga menyampaikan ada kemungkinan harga gabah dari produsen itu juga akan turun, ini kan problem sendiri karena problem pupuk kita juga belum selesai begitu. Dan ada beberapa hal-hal lain lagi yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena petani-petani kita ini cukup ambil andil yang besar sebenarnya kalau kami melihat dari data BPS begitu, sektor pertanian itu memberikan sumbangan sekitar 12%. Memang sekarang bukan yang tertinggi karena kita ke industri begitu ya, tetapi pertanian ini masih menyumbang atau memberikan sumbangan yang besar pada perekonomian kita, sehingga perhatian kepada petani itu masih sangat diharapkan begitu. Jadi perhatian untuk kesejahteraan petani dan jangan sampai industrialisasi menggeser Indonesia sebagai negara agraris. Terima kasih Ibu Rumsi, petani di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih juga Mbak Agustina Purwanti, peneliti Litbang Kompas, juga Pak Dwi Andres Santoso, selaku pakar pertanian IPB. Selamat malam. Selamat malam.
Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Calon Presiden Pemilu 2024 Prabowo Subianto menegaskan sistem demokrasi Indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya. Prabowo menyatakan masih ada ruang untuk perbaikan. Sesaat lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu.